Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Indra Permata, mahasiswa Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas asesmen tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, CMILT. Pada asesmen kali ini terdiri dari 3 soal. Yang pertama yang berkaitan dengan forecasting, yang kedua berkaitan dengan EOQ, dan yang ketiga berkaitan dengan EOQ with discount. Langsung saja kita akan mengerjakan tugas pertama. Soal 1. Distributor MM-Log merupakan distributor berbagai macam merek kecap untuk area Bandung Raya. Kecap Bango isi ulang 220 ml adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Data berikut adalah penjualan produk ini pada periode Mei 2023 sampai April 2024 dalam satuan karton. Pertanyaannya, pertama, lakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi POM for Windows dengan menggunakan metode trend analysis. Yang kedua, jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan tersebut. Dari soal dapat kita lihat ada 12 bulan dengan penjualan angka ribuan di sini tambahkan dengan NI. Ini adalah ini mahasiswa 2 digit terakhir. Maka akan kita tambahkan angka ribuan di depan dengan 62. Nah, seperti ini. Di sini kita dapat angka 7035 ditambah dengan 62, maka total penjualan ini adalah 7097. Kita jabarkan sampai ke bawah, dapatlah angka total penjualan realnya sebesar ini. Lalu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dapat kita menggunakan aplikasi POM for Windows. Lalu kita buka aplikasi POM for Windows-nya. Oke, setelah terbuka, karena kita menyelesaikan persoalan forecasting, maka kita memilih modul forecasting. Lalu kita ambil, kerjakan yang baru, new, time series analysis. Lalu kita buat misalnya ATS. Kita pilih periodenya selama 12 bulan tadi karena dari Mei 2023 sampai April 2024. Lalu kita pilih row names-nya bulan, yaitu dimulai dari bulan Mei. Lalu kita klik OK. Oke, muncullah untuk pengisi data ini. Lalu kita entrykan demand atau penjualan setiap bulannya ke kolom yang sesuai dengan bulannya tadi. Itu kolom ini tadi. Setelah itu, untuk mempersingkat waktu, file yang sebelumnya sudah saya simpan. Kita lakukan buka saja filenya untuk mempersingkat waktu. Oke, ini kita samakan dengan file yang tadi. Oke, 7097 di bulan Mei, 9518 di bulan Juni, sampai dengan 10423 di bulan Maret, dan 1029 di bulan Juni. April. Setelah kita melakukan langkah ini, lalu kita memilih metode yang digunakan. Di persoalan menggunakan trend analysis. Lalu kita pilih trend analysis di metodenya. Setelah itu kita klik solve. Tidak bisa diklik. Kita klik solve. Maka kita dapatkan hasilnya. Periode untuk 12 bulan ke depan, inilah forecastingnya. Di bulan ke-13 atau bulan Mei 2024-nya adalah 10.553, dan di bulan terakhirnya yaitu di bulan ke-24 atau di bulan 12-nya yaitu 13.943. Dari data ini dapat kita lihat inilah besaran mean absolute persentasenya adalah sebesar 15%. Dia untuk mean square errornya, mean absolute deviation adalah 1087,42. Lalu sesuai dengan pertanyaan di soal, setelah kita dapatkan metode transaksi, lalu kita jumlahkan untuk 12 ke depan. Sudah kita jumlahkan, kita ambil
Kita copy hasil ini. Nah, kita dapatkan karena kita cuma hanya memerlukan penjumlahan sampai 12 bulan, maka kita pilih sampai 24. Yaitu nih, besar 12 bulan ini berarti teman-temannya. Lalu kita jumlahkan. Dapatlah hasil selama forecasting untuk 12 bulan ke depan sebesar 146.980,7 atau kita genapkan menjadi 146.981. Oke. Akhirnya untuk persoalan pertama telah kita selesaikan. Lalu kita masuk ke persoalan berikutnya, yaitu persoalan kedua. Dengan soal, demand untuk 12 bulan ke depan didasarkan pada penjumlahan hasil ramalan 12 bulan ke depan pada soal nomor 1. Berarti kita ketahui angka demand-nya yaitu angka ini, 146.981. Distributor membeli kecap dari pabrik kecap Bango dengan unit cost 220.000 ditambah NI, berarti 220.062 per karton. Order atau setup cost-nya adalah 100.062 per order. Sedangkan holding cost-nya 20.062 per karton per tahun. Lead time pemesanan dari distributor ke pabrik kecap adalah 9 hari. Sedangkan hari kerja distributor dalam 1 tahun adalah 350 hari. Dengan menggunakan aplikasi Form for Windows, maka hitunglah pertama EOQ-nya, yang kedua reorder point, yang ketiga order per period dalam 1 tahun, yang keempat annual cost, dan yang terakhir grafik EOQ-nya. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan kembali membuka Form for Windows, kita ganti modul dengan menggunakan modul inventory. Selanjutnya kita buka lagi file, new, kita pilih EOQ, Economic Order Quantity Model. Lalu kita pilih ATS, tugas dulu ATS, kita pilih karena kita juga memerlukan data reorder point, kita klik compute reorder point. Oke. Maka kita tinggal mengisikan data yang diminta tadi di sini. Akan kita entrykan sesuai data yang ada di soal. Demand rate-nya berdasarkan data 12 tadi, yaitu berarti adalah 146.981. 146.981. Setup atau ordering cost-nya adalah sebesar 162. 100.062. Sedangkan untuk holding cost, berarti holding cost-nya adalah sebesar 20.062. 20.062. Untuk unit cost-nya di soal 220.062. 220.062 rupiah per kartonnya. Sedangkan day per year-nya tadi diketahui soal adalah sebesar 350 hari. Dan lead time-nya yang diketahui soal adalah 9 hari. Kita enterkan 9 hari di lead time. Oke, setelah itu langsung seperti di forecasting ini kita klik solve. Oke. Didapatkanlah hasil EOQ-nya adalah sebesar ini. Kita ketahui optimal order quantity-nya adalah sebesar 1.210 dengan demand rate-nya adalah dengan demand tadi 146.981 atau forecasting, jumlah forecasting sama 12 bulan sebelumnya. Rata-rata inventory-nya adalah sebesar 605, order per periodnya 121, total cost-nya adalah 32.369.220.000 dan reorder point-nya adalah 3.779,51 unit. Baru dilakukan reorder lagi. Berarti sudah menjawab soal nomor 2. Reorder point-nya adalah sebesar 3.779 unit. Order per period dalam 1 tahunnya adalah sebanyak
121,39 kali atau 121 kali. Dan biaya tahunannya adalah sebesar 32.369.220.000. Maka ini sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Di soal ini juga dapat kita lihat bahwa reorder poinnya lebih besar daripada optimal order quantity-nya. Optimal order quantity-nya hanya 1.210 unit, sedangkan di reorder lagi kita mencapai 3.739. Jadi dikarenakan mungkin waktu lead time-nya yang cukup panjang, sehingga titik reorder point-nya menjadi lebih besar daripada optimal order quantity-nya. Lalu persoalan terakhir yaitu grafik EOQ-nya, tinggal kita pilih Windows dan kita pilih kurva. Oke, dari sini terlihat kurvanya, inilah kurva optimal ordernya di titik 1210. Kita akan dapatkan total cost-nya di sini. Sekian untuk persoalan nomor 2. Kita lanjutkan untuk persoalan yang terakhir, itu nomor 3. Dengan soal, berdasarkan data soal nomor 1 dan nomor 2, pabrik kecap Bango memberikan tawaran diskon sebesar 10% dari unit cost jika distributor membeli paling sedikit 39.000 karton. Holding cost adalah sebesar 2% per tahun dari unit cost dengan menggunakan aplikasi Form for Windows, maka hitunglah optimal order dan annual cost-nya. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah seperti sebelumnya, membuka lagi Form for Windows. Berarti modulnya tetap di inventory, tinggal kita ganti, kita buat lagi file new, kita ambil yang quantity discount model. Oke, kita tinggal misikan karena tadi hanya 2 alternatif di soal. Jika dia membeli paling sedikit 39.000, maka dapat diskon 10%. Jika tidak, maka harganya normal. Berarti tinggal kita entikan ini 2. Kita klik OK. Oke. Tinggal kita isikan di main rate, setup, sama holding cost-nya. Dan harganya ketika mendapatkan diskon berapa dengan minimal pembeliannya. Maka dari soal dapat kita lihat bahwa untuk demand rate-nya yaitu sebesar tadi, jumlah penyembelihan tadi, yang ini 146.981, berarti 146.981 unit. Untuk setup atau ordering cost-nya, kita lihat dari soal, berarti setup atau ordering cost-nya adalah 100.062. Untuk holding cost-nya adalah sebesar 2%. Di soal tadi 2% ya, benar. 2%. Tadi ini 146.981. Oke, cocok. Ordering cost-nya 162, cocok, berarti apanya 2%. 2%. Oke. Lalu ya asumsikan jika membeli di bawah paling sedikit 39.000, berarti mendapatkan diskon 10%. Berarti jika tidak membeli di bawah 39.000, angka dari 1 sampai dengan bawah 39.000, berarti 38.099 mendapatkan harga, berarti harga normal yaitu costnya itu 220.000. 220.062. Sedangkan jika dia membeli dari minimal 39.000, dia mendapatkan diskon 2% dari unit cost. Berarti dia mendapatkan sampai tak terhingga, kita intikan berarti 10% dari 220.062. 220.062. Jadi dapatkan diskon sebesar 10%. Akan 220,6. Berarti dia mendapatkan total harga setelah diskon menjadi
242, maaf dikurang lah harusnya kan karena dia sudah didiskon. 198.055 atau kita genapkan menjadi 198.056. Berarti ketika dia membeli seminimalnya atau sedikit-sedikitnya 39.000 sampai tak terhingga, dia mendapatkan diskon 10% dengan harga 198.056. Oke, setelah kita lakukan entrian ini, maka seperti sebelumnya kita klik solve. Oke, dari sini kita telah mendapatkan jawaban dari persoalan sebelumnya. Itu optimal ordernya. Untuk optimal order kuantitinya adalah sebesar 39.000 dengan rata-rata inventorinya 19.500. Order per periodnya adalah sebesar 3,77 atau 4 kali dalam 1 tahun. Bisa didapatkan dengan angka 146 ini demand rate dibagi dengan optimal order kuantitinya. Dan total cost-nya, di annual cost, total cost-nya sebesar 918.809 juta rupiah. Maka kita telah menyelesaikan untuk persoalan terakhir atau persoalan ketiga. Demikian jawaban saya untuk tugas asesmen tengah semester kali ini. Pada kesempatan ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.